Oi oi oi, jumpa lagi di Kapten Anime. Sesuai dengan informasi yang telah kita dapat di akhir panel chapter sebelumnya, bahwa untuk manga One Piece chapter 1024 dijadwalkan akan rilis pada minggu ini. Seperti biasa, terkhusus untuk teman-teman Opoler semuanya, Abang Kapten akan memberikan seentrit bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1024 yang akan rilis minggu ini. Apakah dalam chapter ini kita masih akan menyaksikan kelanjutan dari pertarungan antara Zoro dan Sanji versus King dan Queen? Ataukah kita juga akan melihat Momo dan Luffy yang telah tiba di Pulau Onigashima untuk melawan Kaido? Bukan cuma itu saja, sepertinya di chapter ini juga akan memperlihatkan kelanjutan dari beberapa pertarungan yang sebelumnya terjadi di chapter 1023 kemarin. Pada manga One Piece chapter 1024 mendatang, sepertinya pertarungan yang saat ini sedang berlangsung antara Zoro dan Sanji melawan King dan Queen akan berlanjut di chapter 1024 kali ini. Walaupun panel yang menampilkan pertarungan mereka hanya sedikit saja, tetapi dalam pertarungan tersebut kita akan mengetahui fakta-fakta menarik mengenai Zoro, Sanji, dan juga King. Pertarungan mereka berempat pun saat ini masih berlanjut. Queen terlihat menggunakan kekuatan Haki Busosoku untuk pertama kalinya saat menahan tendangan api milik Sanji. Di sisi lain, Zoro tiba-tiba menyerang King, namun ternyata sepertinya King bukanlah merupakan seorang pendekar pedang seperti Zoro. Sehingga pertarungan ini akan menjadi hal yang sangat menantang bagi Zoro yang merupakan seorang pendekar pedang. Dalam chapter 1024 kali ini, ada beberapa fakta-fakta menarik yang akan diceritakan kepada kita semua. Zoro dikatakan memiliki sebuah hubungan dengan legenda samurai Wano, yaitu Shimotsuki Uchimaru dan Shimotsuki Ryuma. Kakek Sugiono cabang Wano alias kakek Hyogoro dan Kawamatsu mengatakan bahwa cara Zoro memegang pedang dan gaya bertarung dari Zoro sama seperti Uchimaru dan juga Ryuma. Sepertinya di chapter ini, kakek Hyogoro dan Kawamatsu akan menceritakan secara rinci mengenai hubungan Zoro dengan kedua legenda samurai Wano itu. Banyak para fans yang berasumsi kalau Zoro adalah merupakan keturunan langsung dari Shimotsuki Uchimaru. Asumsi tersebut menjadi sangat kuat setelah kita mendapatkan penjelasan langsung dari kakek Hyogoro dan juga Kawamatsu pada chapter 1023 kemarin. Dikatakan juga kalau Shimotsuki Uchimaru adalah merupakan keturunan langsung dari Shimotsuki Ryuma, sang dewa samurai Wano. Jika di chapter mendatang benar-benar terungkap kalau Zoro adalah keturunan dari Shimotsuki Uchimaru, maka itu berarti Zoro juga merupakan keturunan langsung dari Ryuma. Dari fakta tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kemampuan berpedang Zoro tersebut diwarisi oleh leluhurnya yang merupakan samurai legendaris Wano. Lalu, telah terungkap di chapter sebelumnya bahwa nama ras dari King adalah Lunaria. Lunaria adalah merupakan sebuah ras yang dapat menciptakan dan memanipulasi api. Sepertinya ras Lunaria ini adalah sebuah ras yang pernah diceritakan oleh Opung Shirohige kepada Marco. Sebuah ras yang pernah tinggal di atas Red Line, yang sekarang telah menjadi tempat tinggal dari para sampah, yaitu Mari Gorose. Kemungkinan di chapter 1024 mendatang, kita akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang asal-usul ras dari King ini dan apa yang menyebabkan ras Lunaria bisa punah dan hanya menyisakan seonggok King saja yang masih bernapas. Selanjutnya,
ada hal menarik dari kaki Sanji yang dapat mengeluarkan api. Queen sempat mengira kalau Sanji adalah seorang cyborg karena dapat mengeluarkan api dari kakinya. Tapi ternyata Sanji adalah manusia biasa dan tidak ada manusia yang dapat menciptakan api jikalau dia merupakan satu ras dengan King. Di chapter mendatang, Sanji sepertinya akan mengeluarkan Right Switch-nya dan berubah menjadi Steel Black. Nah, di sini kita akan melihat reaksi Queen tentang perubahan Sanji dengan Right Switch-nya itu. Bisa jadi Queen akan memberitahu Sanji kalau ayahnya Judge melakukan sebuah eksperimen dengan DNA dari ras Lunaria dan menyuntikannya kepada anaknya sendiri. Dan jika Sanji bukan seorang cyborg, maka bisa jadi Sanji memiliki DNA dari ras Lunaria, sehingga dia bisa menciptakan api dari kakinya. Apabila fakta ini benar, maka tidak menutup kemungkinan kalau Sanji dapat menciptakan api bukan hanya dari kakinya saja, tetapi Sanji juga dapat menciptakan bola api sama seperti King. What? Di tempat lain, Momo akhirnya berubah menjadi dewasa, sehingga dia dapat berubah wujud menjadi naga raksasa dan segera membawa Luffy kembali ke Pulau Onigashima. Kemungkinan dalam chapter 1024 ini akan memperlihatkan Momo dan Luffy yang sedang menuju ke tempat Kaido dan Yamato. Apakah mereka akan tiba di sana tepat waktu sebelum Pulau Onigashima mendarat di ibu kota bunga? Sepertinya kita akan melihat reaksi dari Kaido ketika melihat Momo yang telah berubah menjadi seekor naga bir brand raksasa. Di sisi lain, kemungkinan Luffy pasti akan langsung membantu Yamato dan menggantikannya untuk melawan Kaido. Tetapi pertarungan tersebut sepertinya tidak akan ditampilkan dalam chapter 1024 ini, dan mungkin kita akan melihat pertarungan detailnya di beberapa chapter ke depan. Sementara itu, Inuarashi telah berubah ke mode sulong untuk yang kedua kalinya bersama dengan Nekomamushi. Sepertinya pertarungan Inuarashi dan Jack akan berlangsung sangat sengit. Mereka berdua sama-sama mengalami luka yang cukup parah, tetapi mereka sudah masuk ke mode serius. Inu sudah menjadi sulong, dan Jack juga sudah berubah ke mode hybrid. Dan akan terjadi pertarungan yang sangat hebat juga dari mereka berdua. Di sisi lain, Nekomamushi yang dalam mode sulong saat ini sedang mengamuk dan sudah siap untuk menggerawuk Perospero. Jika kita lihat dari segi kekuatan, sepertinya Neko akan sangat mudah untuk mengalahkan si Perorin ini. Tetapi jika Perorin memiliki rencana licik atau bermain curang, bisa jadi malah Neko lah yang akan kalah di pertarungan ini. Namun yang jelas, pertarungan Nekomamushi dan Perospero akan menjadi pertarungan yang menarik untuk kita lihat juga. Nah, itulah tadi seencrit bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1024 yang akan rilis minggu ini. Dan sepertinya untuk minggu depan One Piece chapter berikutnya tidak akan rilis alias libur. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.